Di kegelapan abadi angkasa luar, di antara jutaan bintang dan galaksi yang tak terhitung, sebuah objek misterius dikabarkan mengorbit bumi. Ia diam, kuno, dan penuh teka-teki. Sebuah penjaga sunyi yang telah menyaksikan peradaban manusia tumbuh dan berkembang selama ribuan tahun. Inilah kisah satelit Satria Hitam atau The Black Knight Satellite, salah satu misteri terbesar di era antariksa modern. Selamat datang kembali di Dark Archives. Legenda Black Knight Satellite sebenarnya bukanlah satu cerita tunggal, melainkan gabungan dari beberapa peristiwa aneh yang terjadi sepanjang sejarah. Semuanya dimulai jauh sebelum manusia berhasil meluncurkan satelit pertamanya. Pada tahun 1899, seorang penemu jenius, Nikola Tesla, mengklaim telah mendeteksi sinyal radio yang aneh dan teratur saat melakukan eksperimen di laboratoriumnya di Colorado Springs. Tesla percaya sinyal ini tidak berasal dari bumi. Mungkinkah ia secara tidak sengaja telah melakukan kontak pertama dengan sesuatu dari luar sana? Sesuatu yang sudah lama berada di atas kita? Teori ini sempat terlupakan selama puluhan tahun, hingga muncul kembali pada tahun 1954. 3 tahun sebelum Uni Soviet meluncurkan Sputnik pertama, 2 surat kabar besar di Amerika, St. Louis Post-Dispatch dan San Francisco Examiner, melaporkan bahwa Angkatan Udara Amerika Serikat telah mendeteksi 2 satelit tak dikenal yang mengorbit bumi. Ini adalah sebuah anomali besar. Bagaimana mungkin ada satelit di orbit jika belum ada satu negara pun yang mampu meluncurkannya? Laporan-laporan ini memicu spekulasi liar. Media bahkan mengutip seorang perwira angkatan laut yang mengatakan bahwa objek tersebut mungkin berasal dari luar angkasa. Desas-desus tentang penjaga misterius di langit mulai menyebar. Ketegangan perang dingin dan perlombaan antariksa semakin memanaskan situasi. Pada tahun 1960, majalah Time melaporkan bahwa Angkatan Laut Amerika Serikat mendeteksi sebuah objek gelap yang diperkirakan berbobot 15 ton di orbit kutub. Ini sangat tidak biasa. Baik Amerika maupun Uni Soviet saat itu belum memiliki teknologi roket untuk menempatkan satelit seberat itu, apalagi dalam orbit kutub yang kompleks. Objek ini dijuluki The Dark Dumper, dan sekali lagi, asal-usulnya menjadi misteri. Anehnya, objek ini kemudian menghilang begitu saja dari radar, seolah tidak pernah ada. Beberapa tahun kemudian, pada tahun 1963, astronaut Gordon Cooper melaporkan melihat objek kehijauan yang mendekati kapsul Merkurinia selama misi solo mengorbit bumi. Stasiun pelacak di Mutchia, Australia, yang memantau penerbangannya, juga dilaporkan mendeteksi objek tak dikenal ini di radar mereka. Namun, setelah Cooper kembali ke bumi, transkrip resmi dari misinya tidak menyebutkan insiden ini. Penjelasan resmi menyatakan bahwa Cooper mengalami halusinasi akibat menghirup terlalu banyak karbon dioksida di dalam kapsul. Namun, banyak yang tidak percaya penjelasan ini dan menganggapnya sebagai upaya penutupan. Benang merah dari semua kejadian ini kemudian ditarik oleh seorang ilmuwan Skotlandia bernama Duncan Lunen pada tahun 1973. Setelah menganalisis data gema radio tunde panjang yang terdeteksi oleh para peneliti Norwegia pada tahun 1920-an, Lunen mengklaim telah menerjemahkan sebuah pesan. Pesan itu, menurutnya, berasal dari sebuah wahana antariksa yang diparkir di orbit sekitar bulan, yang dikirim oleh penghuni planet yang mengorbit bintang Epsilon Bio, TIS. Lunen menyimpulkan bahwa wahana ini telah berada di sana selama 13.000 tahun. Angka 13.000 tahun inilah yang kemudian menjadi pusat dari mitos Black Knight. Ide bahwa sebuah artefak alien kuno telah mengawasi umat manusia sejak zaman es Banner memukau imajinasi publik. Meskipun Lunen kemudian mengakui bahwa metodologinya salah dan menarik kembali kesimpulannya, angka 13.000 tahun itu sudah terlanjur melekat pada legenda Black Knight. Teori konspirasi ini sekarang memiliki narasi yang lengkap. Sebuah satelit alien kuno berumur 13.000 tahun, pertama kali dideteksi oleh Tesla, terlihat sebelum era Sputnik dan terus memantau umat manusia dari orbitnya yang sunyi. Puncak dari semua ini terjadi pada tahun ke-1998. Selama misi STS-88 pesawat ulang-alik Endeavour, para astronaut mengambil serangkaian foto yang sangat jelas dari sebuah objek hitam tak beraturan yang melayang di dekat pesawat mereka. Foto-foto ini yang dirilis oleh NASA sendiri dengan cepat menjadi bukti visual definitif bagi para penganut teori Black Knight. Bentuknya aneh, warnanya gelap pekat, kontras dengan latar belakang bumi yang biru dan putih. Bagi banyak orang, inilah dia,
sang satria hitam yang legendaris, akhirnya tertangkap kamera dengan resolusi tinggi. Foto-foto ini menyebar seperti api di internet yang saat itu masih baru. Para penganut teori konspirasi merasa mendapat pembenaran. Mereka mengklaim bahwa NASA secara tidak sengaja telah membocorkan bukti keberadaan satelit alien ini. Jadi, apa kebenarannya? Apakah kita benar-benar diawasi oleh penjaga kuno dari bintang lain? Apakah NASA dan pemerintah dunia menyembunyikan kebenaran terbesar dalam sejarah manusia? Mari kita urai satu persatu. Pertama, sinyal yang dideteksi oleh Nikola Tesla. Ilmu pengetahuan modern percaya bahwa sinyal yang ia tangkap kemungkinan besar adalah fenomena alam yang belum dipahami saat itu, seperti sinyal radio dari pulsar atau magnetar, bintang neutron yang berputar sangat cepat dan memancarkan gelombang radio. Konsep ini belum ada di zaman Tesla. Kedua, laporan surat kabar tahun ke-1954. Belakangan terungkap bahwa laporan tersebut kemungkinan besar adalah hasil dari penulis fiksi ilmiah yang bekerja sama dengan Angkatan Udara untuk mempromosikan program luar angkasa mereka. Itu adalah sebuah aksi publisitas yang cerdas, yang secara tidak sengaja melahirkan sebuah mitos. Ketiga, objek yang dilihat oleh Gordon Cooper. Cooper sendiri secara konsisten membantah pernah melihat UFO selama misi Mercurinya. Meskipun ia adalah seorang yang sangat vokal tentang keyakinannya pada kehidupan di luar bumi dan penampakan UFO di kesempatan lain. Cerita itu kemungkinan besar ditambahkan ke dalam legendanya oleh pihak lain. Dan yang terpenting, foto-foto dari misi STS-88. Apa sebenarnya objek hitam misterius itu? Penjelasan resmi dari NASA dan juga dikonfirmasi oleh para astronaut yang ada di sana, sangatlah sederhana. Objek itu adalah sebuah selimut termal. Selama salah satu kegiatan di luar pesawat, seorang astronaut secara tidak sengaja kehilangan pegangan pada selimut pelindung ini. Selimut itu kemudian melayang menjauh, berputar-putar karena tidak memiliki bobot, menciptakan bentuk-bentuk aneh saat difoto dengan latar belakang bumi. Jadi, bukti paling kuat dari satelit Black Knight ternyata hanyalah sampah antariksa buatan manusia. Pada akhirnya satelit Satria Hitam bukanlah sebuah objek tunggal yang nyata. Ia adalah sebuah legenda urban, sebuah mosaik yang tersusun dari berbagai cerita yang tidak saling berhubungan. Eksperimen Tesla, artikel surat kabar yang dilebih-lebihkan, analisis data yang salah, dan sebuah selimut termal yang hilang di angkasa. Setiap potongan cerita ini, yang sebenarnya memiliki penjelasan rasional, ditarik bersama-sama oleh keinginan manusia untuk percaya pada sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Namun, meskipun penjelasan ilmiahnya cukup jelas, legenda Black Knight menolak untuk mati. Ia terus hidup di forum internet, dokumenter, dan dalam imajinasi kita. Mungkin karena kisah ini menyentuh sesuatu yang mendasar dalam diri kita. Gagasan bahwa kita tidak sendirian, bahwa ada mata kuno yang mengawasi kita dari atas, adalah pemikiran yang menakutkan sekaligus menenangkan. Satelit Black Knight mungkin tidak nyata, tetapi misteri yang diwakilinya pertanyaan tentang tempat kita di alam semesta kan selalu ada. Ia adalah pengingat bahwa di luar sana, di kegelapan yang luas, masih banyak hal yang belum kita ketahui. Terima kasih sudah menonton Dark Archives. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan episode-episode misteri lainnya. Sampai jumpa di penjelajahan berikutnya.